Halo sobat, selamat datang kembali di EcoPod, Electronic Koala Podcast, tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat seputar teknologi, seperti perkomputeran, smartphone, sosial media, dan lain sebagainya. Di sini juga, kamu bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman seputar kebiasaan, hal-hal yang pernah terjadi dari orang-orang, dan juga kamu bisa mengirim cerita kamu juga loh. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Mari kita mulai. 3, 2, 1. EcoPod, Electronic Koala Podcast. Siapa di sini yang nggak tahu TikTok? Kurasa nggak ada ya. Mulai dari anak kecil yang belum sekolah sampai lansia maybe tahu TikTok ya kan. Soalnya nggak dikit anak kecil belum sekolah yang pernah gue lihat di TikTok gitu diajak TikTokan sama kakak atau abangnya. Atau kalian sendiri nih pelakunya yang ngeracunin adik kalian buat lihat TikTok. Aduh, janganlah bray. Walaupun niat kalian ngajari buat konten yang positif, tapi jangan dulu lah, belum masanya. Oke, di episode kali ini gue mau bahas seputaran TikTok dan fitur-fiturnya. Aplikasi TikTok ini jadi salah satu platform sosmed yang lumayan populer bagi masyarakat dunia pada saat ini. Tapi, tahu nggak kalian apa TikTok itu? TikTok adalah merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana kalian sebagai pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek. Bisa dengan filter, diiringi musik sebagai pendukungnya. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa membuat video pendek dengan durasi hitungan detik sampai 3 menit mungkin ya. Dan tinggal dibagikan ke teman dan ke seluruh dunia. Wow, seru nggak tuh? Kita bahas sejarahnya dulu aja kali ya. Aplikasi TikTok ini berasal dari negeri tirai bambu yang diluncurkan pada awal September tahun 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming yang sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan berbasis teknologi yang terkenal, yaitu ByteDance. Sebelum dikenal luas oleh masyarakat dunia, aplikasi ini dulunya dikenal dengan sebutan Douyin di negara asalnya, China, di mana pengguna hanya menggunakan aplikasi ini untuk membagikan video pendek dengan durasi 15 detik kepada seluruh pengguna lainnya. Siapa sangka aplikasi ini mendapat respon positif dari penggunanya. Sampai aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang paling cukup populer lah di Cina. Karena merasa berhasil memperkenalkan di negaranya sendiri, ByteDance akhirnya mencoba untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat dunia. Akhirnya, ByteDance memutuskan untuk mengganti nama Douyin menjadi TikTok, supaya lebih universal. Nah, pada tahun 2018, aplikasi TikTok ini jadi salah satu aplikasi yang cukup viral di Indonesia. Tapi dulu, pada tanggal 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memblokir aplikasi ini karena dianggapkan nggak memberikan konten yang mendidik lah, nggak memberikan dampak yang positif, gitu kan. Berselang sebulan kemudian, atau pada bulan Agustus 2018, aplikasi TikTok ini udah bisa di-download lagi nih. Walaupun punya sejarah yang nggak enak gitu kan di Indonesia. Pengguna TikTok di Indonesia sendiri mencapai angka 30 juta yang tercatat pada bulan Juli tahun 2020 kemarin sih. Sampai saat ini TikTok udah di-download lebih dari 100 juta kali di Google Play Store. Banyak kan? Mantap kan? TikTok tuh geng. Supaya bisa mencapai status sebagai salah satu platform yang populer sekarang ini, tentu bukan hal yang mudah. TikTok sempat mengalami beberapa hambatan, kayak yang udah aku bilang tadi kan. Selain itu, dalam perjalanannya menjadi sebuah platform yang banyak digemari, TikTok juga pernah mendapat persaingan dari salah satu platform serupa, yang juga kita kenal dengan nama Musical.ly. Atau apa kalian bilang ya, suka hati lah, aku nggak tahu cara nyebutnya. Karena merasa terancam, akhirnya pada November 2017, TikTok pun mengakuisisi Musical.ly dengan nominal 13,6 miliar. Wow, that's a big deal, man. Pertanyaannya, kenapa sih TikTok ini cukup viral gitu di seluruh dunia? Ya pasti jawabannya karena dia punya keunggulan. Keunggulan TikTok adalah aplikasi ini memiliki berbagai macam fitur yang bisa kita nikmati dalam membuat video. Adanya special effect dalam pembuatan video tentu akan memberikan keunikan pada video buatan kalian kan, sehingga menjadi video yang menarik.
Berikut gue bakal kasih tahu fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam TikTok ini. Yang pertama, bisa menambahkan musik. Wow. Kayak yang kita tahu nih, TikTok ini kan merupakan platform medsos berbasis video musik. Jadi yang heran lah fitur utamanya, dan yang paling pertama aku bahas itu fitur menambahkan musik. Gak mungkin langsung aku bahas filter jahanam. Oke, di TikTok ini ada banyak banget musik yang bisa kita pilih. Mulai dari musik pop, musik galau, musik DJ, jedak-jeduk, jamet-jamet, dan banyak juga yang luar sound original kayak sekedar suara ngomong, dialog-dialog gitu kan. Dan kalian tenang aja, kalau kalian udah pakai semua musiknya ini, udah ada izin dari pemiliknya. Jadi nggak perlu khawatir lah kena salin kanan atau copyright. Yang kedua ada putar balik kamera. Kan betul itu fitur juga. Oke, serius. Yang berikutnya ada set speed video. Set speed ini maksudnya ngatur kecepatan video ya, dengan frekuensi 0,3 sampai 3 kali speed. Semakin tinggi kecepatan, semakin cepat videonya, dan sebaliknya demikian. Fitur selanjutnya ada filter pada video. Filter ini filter warna maksudnya ya. Bisa kayak grayscale, black, white, dan lain-lain. Warna-warna lah pokoknya. Kemudian ada fitur beautify yang mana isinya bisa mengubah wajah gua dari yang burik kayak gini bisa jadi bak pangeran gitu ya kan. Namanya juga filter beautify, mempercantik. Next ada pewaktu atau fitur countdown untuk mulai merekam. Kayak 3, 2, 1 gitu countdown sebelum mulai ya kan, tahu kan? Habis itu ada pengatur durasi video. Mulai dari 15 detik sampai 3 menit. Kemarin sih aku dengarnya bakal ada yang durasi sampai 5 menit nih. Bentar lagi kayak YouTube juga nih kan. Tapi kalau kalian mau di bawah 15 detik juga bisa sih potong-potong videonya. Ya itu terserah kalian yang rekam gitu. Kemudian ada fitur efek. Nah ini nih yang ada filter jahanamnya itu. Banyak banget efek sekarang nih, mulai dari efek visual, stiker, transisi, split, dan sampai waktu juga. Waktu ini maksudnya kayak ya video putar balik atau video kayak ngulang video, slow motion. Habis itu ada fitur crop video, motong bagian yang nggak perlu. Terus ada fitur voice changer yang bisa ngubah suara kita jadi kayak robot, suara tupai, chipmunk gitu. Bisa dubbing juga sih kalau video kalian nggak ada suaranya, bisa ditambah, terus bisa ngasih teks gitu, bebas di durasi video yang mana aja. Sekarang juga ada nih yang kayak ngasih apa namanya, supaya bisa keluar voice Google Translate itu, tahu kan? Nah kita ngetik teksnya, terus Google Translate ngomong tuh, canggih juga nih, mantap. Nah itu fitur-fitur yang ada di bagian create dan editing videonya. Masih ada banyak sih fitur-fitur TikTok ini sobat. Selanjutnya kita bahas fitur-fitur secara umum nih. Salah satunya fitur ngapus komentar dan blokir user. Maksudnya tuh kita bisa pilih kata-kata yang mau kita blok. Termasuk penggunanya juga bisa kita blok, biar dia kagak bisa hate speech lagi di konten kita. Selain komen, kita juga bisa ngatur stalker kita supaya nggak bisa download video kita gitu. Terus nggak bisa lihat daftar following kita juga dan video yang kita sukai. Ya pokoknya apapun yang dibuat dia nggak bisa lah pokoknya nge-stalk kita lagi. Kalau yang bagian komentar tadi udah paham kan? Kita buat keyword nih, suatu keyword. Jadi kita simpan itu di bagian blokir komentar. Nah kalau ada keyword itu di komentar, itu nggak akan terkirim ke kita kok. Kayak gitu cara mainnya. Terus untuk bagian konten, kita bisa ngatur supaya konten kita nggak bisa di-duet dan di stitch lagi. Kita juga bisa ngatur siapa aja yang bisa DM kita kok. Dan lagi, ada fitur live bagi akun yang berusia 16 tahun ke atas dan memiliki pengikut lebih dari 1000 nih. Nah, itu fitur-fitur yang secara umum nih. Tapi kalian tahu nggak ada fitur yang kalian nggak sadar itu ada? Kira-kira apa aja ya? Kuy gas ngeng. Yang pertama ada age gate, gerbang umur. Bukan.
Age gate ini berarti TikTok hanya mengizinkan pengguna berusia lebih dari 13 tahun ke atas untuk membuat akun di platform mereka. Aturan ini bertujuan untuk memastikan pengguna di bawah umur agar nggak menggunakan aplikasi TikTok nih. Karena kayak sama lah kayak platform medsos lainnya kan. TikTok juga ada banyak banget konten nggak pantas untuk ditonton anak-anak di bawah umur. Yang kedua, ada yang namanya screen time management. Ini dia sobat yang keren dari TikTok. Adanya fitur screen time management ini. Dengan fitur ini, pengguna bisa memilih berapa waktu yang bisa kita setel setiap harinya untuk buka TikTok. Bisa itu 30 menit, sejam, 2 jam, atau 8 jam. Fitur ini pakai password ya. Nah, kalau batas penggunaan screen time-nya habis, ya kita harus masukkan password lagi baru bisa make. Jadi dia dikasih batas waktu gitu, berapa lama kita bisa buka TikTok ini. Selanjutnya ada restricted mode. Ini adalah mode khusus yang dirancang untuk melindungi anak di bawah umur dalam pengguna platform TikTok. Ini adalah fitur yang mengatur pembatasan tampilan konten yang mungkin nggak sesuai untuk ditonton anak-anak di bawah umur. Sama kayak screen time management tadi, fitur ini juga dilindungi password dan berlaku selama 30 hari. Kalau pengguna ingin nonton konten tanpa filter, mereka harus masukkan password dulu. Nah, jadi maksudnya restricted mode ini kita bisa ngatur konten-konten apa aja yang mau kita blokir atau yang mau kita tonton. Bisa pakai filter gitu, biar supaya kalau misalnya ada anak-anak yang buka TikTok kita gitu kan. Jadi aman tuh, nggak bakal keluar video-video yang tiap hari kalian tengok. Kemudian ada in-app suicide prevention. Di sini, pengguna akan diarahkan ke halaman khusus dalam aplikasi TikTok saat mereka mengarah pada tindakan berbahaya. Nah, di halaman ini, mereka mendapatkan berbagai tips dan kontak untuk membantu mereka mengatasi masalah apapun yang sedang mereka alami, supaya nggak berakhir dengan melakukan tindakan bunuh diri, kayak kasus yang udah sering-sering terjadi. Nice fitur TikTok. Lalu ada risk warning tag, yang berarti fitur ini kamu bisa menambahkan hashtag ke konten yang mengandung resiko atau mungkin nggak sesuai untuk semua pengguna. Jadi kayak ada video yang nggak boleh dilakukan di rumah kayak gitu, atau jangan ditiru gitu kan ada tuh. TikTok juga punya loh satu fitur yang memungkinkan penggunanya menentukan sendiri kata-katanya dalam bahasa apa gitu yang dipakai dalam komentar. Nama fiturnya itu comment filter fitur. Di sini lo bisa milih bahasa apa aja untuk dibolehin di komentar, dan kalian juga bisa kok ngubah pilihannya kapanpun. Ya jadi kita bisa ngatur ya bahasa apa gitu yang nampak paling atas, kayak misalnya video kalian ini udah viral di mana-mana ada FYP gitu kan. Terus kalian pilih bahasanya Indonesia untuk ngatur default komennya. Nah, itu yang bakal muncul tuh komen-komen Indonesia yang di atas tuh. Next, ada fitur family pairing. Kalau fitur ini dihidupin, orang tua bisa menghubungkan akun TikTok mereka dengan akun anak-anak mereka. Nah, fitur ini mencakup banyak mode, kayak ngontrol manajemen waktu penggunaan gadgetnya si anak, restricted modenya, sampai direct message-nya juga. Jadi orang tua bisa ngatur gimana anak mereka menemukan konten video di aplikasi TikTok ini, dan juga mengelola akun anak mereka. Terakhir, ada fitur TikTok yang memungkinkan pengguna melaporkan konten atau perilaku yang nggak pantas untuk ditindaklanjuti oleh TikTok secara real time. Namanya in-app reporting. Ya kayak report pada umumnya sih. Sekian fitur-fitur yang ada di TikTok yang kalian ketahui dan yang nggak kalian ketahuin. Masih ada satu lagi nih. Hah? Masih ada satu lagi? Apa nih? Ntar ya sobat. Oh iya, lupa gue. Masih ada satu lagi nih. Fitur-fitur yang ada di TikTok nih. Namanya TikTok Shop. Jeng jeng. TikTok telah mengembangkan bisnisnya ke ranah e-commerce dengan merilis fitur TikTok Shop di Indonesia pada April 2021 lalu. Lantas, apa itu TikTok Shop?
Asik, lantas. Sesuai namanya, TikTok Shop adalah fitur belanja online yang memungkinkan pengguna melakukan jual beli barang secara langsung di aplikasi. Lewat TikTok Shop, pengguna bisa langsung berbelanja lewat TikTok tanpa harus beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk yang diinginkan. Beda nih sama Instagram Shopping ataupun Facebook Shop. Fitur TikTok Shop ini nggak mengarahkan pengguna ke situs web dari toko yang bersangkutan. Nah, jadi dia nggak direct ke Tokped misalnya atau ke Shopee, dia langsung di TikToknya sendiri. Artinya semua transaksi pembelian, chatting dengan penjual, sampai proses pembayarannya pun dilakukan di dalam aplikasi sendiri. Cara belanja di TikTok Shop. Proses belanja di TikTok Shop relatif mudah. Bagi Anda yang belum pernah membeli barang melalui fitur TikTok Shop, nih, gua kasih tahu langkah-langkahnya. Pertama, hidupin HP kalian. Oke, sip. Kedua, buka TikTok kalian. Bisa itu dari Android atau dari iOS. Dari Mito juga bisa, tapi Asia Hidayah nggak bisa ya. Habis itu, kalian kunjungi akun toko resmi dari produk yang ingin kalian beli. Ya, kayak misalnya, Scarlett ada nggak ya? Ini aja deh. Erigo atau Miniso kayak gitu kan. Kalian buka. Selanjutnya pilih icon shop, gambar tas tuh yang ada di halaman profil dia. Habis kalian buka, kalian cari lah itu sampai jumpai produk yang mau kalian beli di toko dia kan. Kalian bisa milih barang apa aja yang ingin kalian beli. Ya scroll ke bawah kayak biasa kan. Kalau udah kalian tentukan yang mau kalian beli, klik lah itu buy now di pojok kanan bawah. Habis itu di halaman order summary-nya, kalian isi alamat lengkap kalian. Kayak apa namanya, mau beli berapa, warnanya apa, terus catatannya opsional lah suka kalian kan, sama metode pembayarannya. Banyak nih metode pembayaran yang bisa kalian lakukan, bisa dari OVO, GoPay, dari transfer bank, Dana, kredit card, Indomaret, Alfamart. Aku sih kemarin itu dari Dana ya kalau nggak salah. Setelah melalui semua tahapan, ikuti nih step-step berikutnya, yaitu transaksi pembayaran. Untuk melihat riwayat pemesanan yang barang yang udah kalian beli tadi, kalian bisa mengunjungi menu Settings and Privacy, lalu pilih opsi Orders. Di sana, kalian bisa melihat halaman barang order gitu ya, barang apa yang udah kalian beli, yang berisi sejumlah tab kayak semuanya, all, unpaid yang belum dibayar, to ship yang sedang dikemas, ship apa sih bilangnya? Ya itulah pokoknya. Yang barang yang mau dikirim, dan to review barang yang udah diterima gitu kan. Selain melalui menu pengaturan, halaman order juga bisa diakses dengan cara klik tab inbox, kemudian pilih shop updates. Aku sih pakai itu sih yang dari inbox, lebih gampang kan. Cara belanja di TikTok Shop saat live streaming. Nah ini kan ada nih orang jualan dari live streaming nih, kayak Nagita Slavina gitu kan. Kemarin dia collab sama apa gitu, terus dia buat live streaming untuk TikTok Shopnya dia gitu kan. Menariknya, pengguna TikTok juga bisa membeli barang secara langsung pada saat sesi live streaming. Biasanya para kreator ataupun toko online di TikTok memanfaatkan live streaming sebagai ajang promosi barang sekaligus menjual produk mereka. Caranya, buka salah satu siaran live streaming yang kalian suka lah gitu kan. Siapa aja yang punya online shopnya. Produk yang dijual pada saat live streaming biasanya dimunculkan lewat jendela kecil tuh yang ada di pojok kanan bawah. Di sana kalian bisa langsung klik tombol beli untuk melakukan pembelian. Kemudian pilihlah itu beli sekarang. Di halaman selanjutnya, isilah alamat lengkap kalian tadi. Habis itu sama order barang yang kalian mau tadi lah. Jumlahnya, warnanya, pilihannya, opsional, suka hati lah kalian sama metode pembayarannya. Setelah melewati tahapan tadi, sama kayak awalnya sih ya kan, ikuti petunjuk berikutnya sampai transaksi pembayaran selesai. Bagi kalian yang berminat untuk menjadi penjual atau seller di TikTok Shop, bisa tuh mendaftarkan akun kalian melalui situs resmi TikTok Shop. Atau juga pakai akun bisnis ya, akun biasanya juga bisa kali. Nggak tahu ya, aku akun pribadi
nggak buat TikTok Shop sih, akun Koala aja sih. Nah ini aku kemarin udah beli barang dari TikTok Shop. Coba lah ya kan, masa aku ngasih tahu kalian caranya, tapi aku sendiri belum pernah nyoba gitu. Kemarin aku tuh beli dari Miniso, beli ya lunchbox gitu lah ya kan. Nah itu estimasi kira-kira 4-5 hari lah, normal lah. Bento box large 800 ml, nah itu. Karena itu pembelian pertama, jadi ada diskon. Diskon berapa persen ini ya? 50%. Lumayan kan? Untuk pembelian pertama. Jadi, manfaatkan diskon pembelian pertama ini dengan sebaik-baik mungkin ya. Jangan beli barang murah, karena nanti kalian yang rugi. Nah, barang tadi udah melewati tahap-tahap pada umumnya sih. Alhamdulillah barang sampai dengan selamat, dengan packaging yang mantap juga. Lumayan lah, walaupun nggak dikotakin, setidaknya di bubble wrapin. Karena punya pengalaman buruk dari shop-shop yang lama gitu kan. Ya kayak penjualan pada umumnya juga, pakai ekspedisi orang lain juga. Tadi punya aku pakai JNT. Pagi nih pas sarapan ya kan, teriak dia, paket. Biasalah kalau udah paket serumah sibuk, paket siapa itu, diam aja aku sampai orang itu yang ngambil. Udah diambil kan sama adik aku, paket abang ini. Iya, diketawain aku gara-gara beli bento lunchbox ini. Sial, gara-gara beli itu diketawain, cobalah. Padahal aku beli apa yang aku butuh gitu kan, bento box large ini. Karena aku beli dari Miniso, dengan sombong lah aku bilang, "Dih, ini kotak makan mahal. Mentang-mentang cari duit, beli apa aja sembarangan," katanya. Kan kayak iklan susu, kan belum iklan permen deng. Ya udahlah. Itu aja yang mau aku bahas di episode kali ini tentang fitur-fitur yang ada di TikTok. Kalau kalian ada nemukan fitur-fitur bagus nih di TikTok, atau ada saran konten lain maybe, bisa kalian kirimkan langsung ke kami untuk dibahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku minta maaf lah kalau aku ada salah-salah kata. Gua pamit undur diri.